Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem menggugat keabsahan penetapan status tersangka di kasus dugaan korupsi laptop Mendikbudristek. Kuasa hukum Nadiem bilang objek gugatan mencakup dua hal pokok, yakni penetapan tersangka dan penahanan. Nadiem menilai penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Peradilan atas nama Pak Nadiem Anwar Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Menanggapi gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang pra-peradilan adalah hak tersangka. Kata Kapus Penkum, pokok gugatan itu masuk dalam pokok perkara dan akan dibuka di persidangan. Itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Terkait dengan yang tadi disampaikan itu menurut pokok perkara itu nanti lain di persidangan itu. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Imbas banyaknya kasus dugaan keracunan, Badan Gizi Nasional bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional membantah belum tentu semua makanan yang bermasalah memicu keracunan. Saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis. Kodari bilang berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan NBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Usai meninjau ke beberapa lokasi siswa yang dirawat akibat keracunan, Dadan menyebut satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Cipongkor kewalahan untuk mensuplai makanan ke beberapa sekolah dalam jumlah besar. Baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sedang menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil. Akibat peristiwa ini, Bupati Bandung Barat, Rici Ismail, menetapkan kejadian luar biasa. Rici Ismail atau yang akrab disapa JJ bilang penetapan KLB agar penanganan lebih cepat dan menyeluruh. Hingga Selasa sore, 393 siswa di Bandung Barat keracunan diduga akibat menyantap NBG. Tadi siang saya ke sana tuh 364 siswa. Namun sampai setengah 5 ini
ada peningkatan menjadi 393 korban. Jadi kami dari Pemda menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa seperti itu. Ya karena ini korban sudah begitu banyak dan juga rata-rata memiliki gejala yang sama dalam kurun waktu 24 jam. Untuk kita berlakukan KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Sebelumnya 393 siswa di Bandung Barat keracunan diduga akibat menyantap MBG. Mereka berasal dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK di Kecamatan Cipongkor. Para korban keracunan dirawat di 3 lokasi kesehatan, meliputi UGD Ponet Puskesmas Cipongkor, GOR Kantor Kecamatan Cipongkor, serta Bidan Desa Sirnagali. Sebagian lainnya dirujuk ke RSUD Cililin. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, mediasi antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana batal. Pihak Ridwan Kamil menolak mediasi. Proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik terus berlanjut. Proses mediasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana berakhir buntu. Mediasi batal dilakukan karena pihak Ridwan Kamil menolak. Dan proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik tetap berlanjut menunggu jadwal gelar perkara. Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus, buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini, dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Saudara, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.